Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Bung Sam. Iya. Ketemu lagi nih kita. Ketemu lagi nih. Saya harus ketemu terus karena banyak yang mau ditanya nih kan ini. Jadi saya kepikiran bagaimana seseorang bisa memperoleh suatu bentuk perilaku. Tentunya berasal dari waktu dia lagi masih bertumbuh. Betul. Jadi kalau seandainya Kang Denny bisa share sama kita semua bagaimana proses perkembangan manusia serta perilakunya. Nah, itu. Oke. Sebelum ke sana, Bung Sam, ada ini nggak? Ada pernah punya pengalaman nggak melihat orang atau ketemu orang ya usianya segitu gitu, maksudnya usia sekian tahun tapi perilakunya nggak sesuai dengan usia. Oh iya. Ingat nggak waktu bahasan kita waktu di awal yang pertama bahwa orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang apa? Perasaan, pikiran dan perilakunya sesuai dengan usia. Nah, ternyata usia itu berpengaruh kepada perilaku. Nah, saya nggak akan bahas tentang apa ya pertumbuhan ya, tapi akan saya lebih fokus kepada perkembangan manusia dan bagaimana perkembangan manusia itu berhubungan dengan perilaku manusia. Ya, kalau misalnya Bung Sam mau lihat ya secara detail itu ada di PowerPoint saya yang kedua. Ya, saya share di email biasanya saya tanya ke mahasiswa di Moodle ya. Iya, di Moodle Unai ya. Oke. Banyak sekali orang yang tidak berpikir bahwa perkembangan itu berhubungan dengan perilaku manusia ya. Nah, kalau kita lihat prinsip tumbuh kembang manusia itu prinsipnya selalu sama. Contohnya yang pertama ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu memiliki pola tertentu ya. Kalau misalnya anak saya umur 8 tahun ya, umur 8 tahun jadi sekolah dasar perilakunya seperti itu. Anak umur 8 tahun di Afrika, di Amerika akan sama padahal mereka nggak pernah ketemuan tapi perilakunya sama ya. Dan perilaku mereka ya selalu apa? Selalu merupakan perilaku yang itu nanti akan terbawa sampai besar ya, jadi sifatnya dia akumulasi ya, akumulatif ya. Nah, perkembangan manusia ini ya pertama kali disorot oleh beberapa psikolog ya, ahli jiwa ya. Ada yang melihat dari sisi psikososialnya, ada yang melihat dari sisi kognitifnya, ada dari sisi moralnya, tapi saya nggak akan bahas semuanya, cukup ada dua yang saya ingin tampilkan, yaitu dari Sigmund Freud dengan Erik Erikson ya. Kalau Sigmund Freud dia akan melihat dari sisi psikoanalitiknya, tapi kalau misalnya Erik Erikson dia akan melihat dari sisi psikososialnya. Jadi itu sosialnya ya. Yang satu psikoanalitik, satu psikososial ya. Sama-sama semua ini mereka adalah psikolog ya, ahli jiwa ya. Oke. Sigmund Freud dia membagi ya perkembangan manusia ini dalam 5 tahapan ya, atau 5 fase ya. Yang pertama fase oral, yang kedua fase anal, yang ketiga falik, keempat latensi, dan kelima adalah genital. Oral ini 0 sampai 1 tahun, anal 1 sampai 3 tahun, falik 3 sampai 6 tahun, latensi 6 sampai 12 tahun, dan genital 12 tahun ke atas ya. Dia hanya bagi 5 tahapan. Nanti kita akan lihat Erik Erikson membagi lebih banyak lagi ya, tapi polanya hampir sama ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa perkembangan manusia itu membentuk satu pola tertentu ya, walaupun dibagi dalam beberapa tahapan atau beda tahapannya, tetapi dia punya pola yang hampir sama. Kita coba ke Sigmund Freud ya, di fase oral. Oral itu 0 sampai 1 tahun ya. Sama-sama kita pernah punya bayi kan? Iya.
terakhir komunikasi dia cuma untuk apa? Nangis kan? Nangis, Nangis. mau Mau ya. pipis, nangis. Atau kedinginan. Kedinginan. Nah, ya semua itu pemenuhannya lewat mulut. Ya. Dan memang itu yang memang terjadi. Ya. Dan pada waktu dia bisa lewat dari fase ini, kita harapkan bahwa timbul rasa percaya. Percaya kepada siapa? Pada diri sendiri dan orang lain. Contohnya, waktu bayi lapar, dia menangis. Dia panggil orang yang ada di sekitar dia. Ya, entah ibunya atau pengasuhnya. Dia berharap bahwa apa yang dia inginkan bisa dipenuhi. Akan ada bantuan ya. Ada kan bantuan. Saat ibunya datang kemudian dia memberikan susu, dia diam. Dia merasa nyaman. Nah, tanpa disadari itu memupuk rasa percaya. Rasa percaya. Oke. Nah, yang menjadi nanti tantangan adalah bagaimana nanti dia harus disapi. Artinya disapi ini bagaimana dia bisa lepas dari keinginan dia untuk terus dipenuhi. Ya. Nanti itu pada waktu dia di fase yang berikutnya. Okay. Nah, kalau misalnya orang atau seseorang tidak bisa melewati fase ini, maka dia akan memiliki perilaku orang-orang yang pasif. Nunggu dulu, baru disuruh baru jalan. Atau orang-orang yang tergantung pada orang lain. Ya. Kalau nggak disuapin, dia nggak mau makan. Kalau nggak dijemput sama pacarnya, dia nggak akan kelas. Ya, bahkan itu menggunakan sarkasem. Nah, di sini saya dapatkan sarkasem. Jadi dia melakukan apapun tindakan kekerasan untuk mendapatkan perhatian. Ya. Bahkan katanya orang yang merokok. Merokok itu sebenarnya fase oral itu belum lewat. Ya, karena kepuasannya di mana? Di mulut. Ya, di oral. Masuk ke fase anal. Anal itu anus, ya, tempat keluar kotoran. Ya. Nah, ini umur 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. Waktu umur 1 sampai 3 tahun, apakah waktu kita punya anak umur 1 sampai 3 tahun kalau dia buang air, ya udah di situ aja? Enggak. Sudah mulai kita ajarkan ke toilet, ke kamar mandi. Kalau misalnya udah kebelet, biasanya kita bilang apa? Tahan dulu, dikit lagi, gitu kan? Nah, itu sebenarnya melatih timbulnya satu kemampuan untuk mengontrol keinginan. Ya, jadi kalau misalnya dia bisa mengontrol keinginannya, maka pada waktu besar pun dia bisa kontrol keinginannya sesuai dengan logikanya, sesuai dengan harapannya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa lewat dalam fase ini, maka dia akan menjadi orang yang kaku. Ya, pokoknya nggak mau tahu. Ya, kemudian orang yang punya karakter yang nggak rapi. Ya, nggak rapi. Berantakan. Orang yang suka ngoprek, ngancurin. Ya. Pernah nggak ada lihat orang bisa buka tapi nggak bisa balikin lagi? Susah buka bengkel ya. Susah buka bengkel. Nah, ini orang-orang ini nggak bisa gitu. Ya. Berikutnya adalah fase falik. Nah, fase falik itu umur 3 sampai 6 tahun. Ya, 3 sampai 6 tahun ini adalah fase genital. Ya, fase genital di mana pada usia segini, waktu usia sebelumnya dia masih bisa dekat dengan kedua orang tuanya. Tapi di fase ini dia sudah harus mampu bisa dekat dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya. Laki-laki akan lebih dekat kepada bapaknya, yang perempuan dengan ibunya. Mereka juga sudah mulai misalnya mandi sama-sama. Ya, jangan sampai nih ya anak-anaknya laki-laki